Ada pernah nggak sih, lagi mandi gitu tiba-tiba, peng, dapat ide brilian? Oh, sering banget. Ide bisnis atau mungkin solusi buat masalah yang udah lama banget dipikirin. Tapi begitu keluar, handukan, pakai baju, idenya kayak hilang aja gitu. Uap bareng uap air panasnya ya. Persis. Nah, apa sih yang bedain ide yang cuma lewat sama ide yang beneran ngubah sesuatu? Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita bakal bedah tuntas bab pertama dari buku Seeding Innovation, karya Robin O'Brien, judul babnya, Titik Buta dan Peluang Besar. Judulnya udah Ricky aja. Dan sumber ini tuh bukan buku bisnis biasa yang isinya cuma ya tahu kan strategi, modal. Ini lebih dalam. Kita mau fokus ke satu bahan bakar utama inovasi yang sering banget kita lupain, keberanian. Betul. Misi kita hari ini simple. Cari tahu kenapa keberanian, bukan uang atau rencana bisnis, itu justru kunci buat mengubah ide di kamar mandi tadi jadi kenyataan. Dan ini jadi relevan banget karena latar belakang penulisnya, si Robin O'Brien ini kan bukan motivator. Dia tuh datang dari dunia finansial. Dunia finansial yang keras ya? Keras. Dia ngelola aset miliaran dolar. Jadi dia lihat langsung. Perusahaan yang paling tangguh itu bukan cuma yang model bisnisnya bagus. Tapi yang pemimpinnya juga tangguh secara mental. Jadi premis bukunya ini, inovasi itu bukan perang di atas kertas atau spreadsheet. Ini pertarungan yang terjadinya di sini nih. Di dalam kepala kita. Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Apa sebenarnya keberanian itu? Menurut buku ini, soalnya definisinya agak beda. Agak mengejutkan ya, karena dia mulai dengan apa yang bukan keberanian. Dia bilang, dulu saya kira keberanian itu ya lawannya rasa takut. Itu kan pemahaman umum ya? Umum banget. Ternyata, katanya salah total. Menurut dia, inovasi itu justru nggak bisa dipisahin dari rasa takut. Takut gagal, takut dihakimi, takut ditolak, itu udah satu paket. Wah, itu langsung mengubah cara pandang ya. Jadi, kalau bukan ngilangin rasa takut, terus apa dong? Kita harus gimana sama rasa takut itu? Nah, buku ini nyaranin pergeseran paradigma total. Jangan coba-coba ngilangin rasa takut, itu mustahil. Oke. Alih-alih, kita harus belajar buat kerja bareng sama rasa takut itu. Anggap aja dia itu teman seperjalanan yang bakal selalu numpang di kursi sebelah. Teman seperjalanan yang agak nyebelin mungkin ya? Iya, yang suka ngasih komentar negatif. Penulisnya bilang, akar rasa takut itu seringnya kelangkaan, scarcity. Maksudnya? Takut kehilangan sesuatu, kehilangan uang, status, rasa aman. Nah, keberanian menurut dia adalah keputusan sadar untuk tetap maju, meskipun ada rasa takut itu. Meskipun si teman ini terus ngoceh di sebelah kita. Betul. Ini bukan soal jadi pahlawan super tanpa rasa takut, tapi soal gimana kita ngerespons bisikan-bisikan itu. Metafora teman seperjalanan itu kuat banget sih. Dan ini jadi relevan banget buat Anda, pendengar kami. Coba deh pikirin, panggilan dalam hidup Anda. Sebuah ide atau proyek yang kayaknya manggil-manggil terus. Nah, menurut buku ini, ngejawab panggilan itu adalah salah satu tindakan paling berani. Kenapa? Karena anehnya, dunia ini lebih nyaman sama keseragaman. Betul, betul. Bahkan orang terdekat kita, keluarga, teman, kadang lebih suka kita bermain aman, playing small. Bukan karena mereka jahat, tapi ya versi kita yang aman itu lebih gampang ditebak. Nggak ngusik zona nyaman mereka juga. Dan bermain aman itu persis masalah utamanya. Ada kutipan keren di sini dari Nolan Bushnell. Pendiri Atari kan? Iya, dia bilang, setiap orang yang pernah mandi pasti punya ide. Tapi orang yang keluar dari kamar mandi, ngeringin badan, dan melakukan sesuatu tentang ide itu yang bikin perbedaan. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa bagian melakukan sesuatu itu susah banget? Nah, itu dia. Apa aja sih tembok penghalangnya? Kenapa ide kita seringnya mandek jadi angan-angan aja? Sumber ini mengidentifikasi 3 musuh utama. Dan semuanya itu psikologis. Oke. Pertama, dan ini kayaknya yang paling sering kita alamin, adalah dialog internal. Ini suara kritis di dalam kepala kita yang enggak pernah diem. Si kritikus internal. Iya, penulis nyebutnya obrolan tanpa henti yang jago banget nyabotase diri sendiri. Suara yang bilang, emang kamu siapa bisa ngelakuin ini? Atau pasti gagal deh, jangan coba-coba. Nggak pernah minta dibayar, tapi kerjanya 24 jam ya? Oke, lalu yang kedua apa? Yang kedua datang dari luar. Para pencibir dan orang yang tidak percaya.
naysayers and non-believers. Oke, Ini orang-orang di sekitar kita yang remehin ide baru. Biasanya karena ide itu ngancam status quo yang udah nyaman buat mereka. Nah, di sini ada saran yang lumayan radikal dari Sarah Blakely, pendiri Spanx. tunggu. Ini aneh banget. Bukannya semua buku bisnis bilang kita harus fail fast, dapat feedback secepatnya. Kenapa dia malah nyaranin sebaliknya? Pertanyaan bagus. Dan buku ini ngejawabnya dengan jelas. Saran Sarah Blakely buat ngerahasiain ide Anda di tahun pertama, itu tujuannya bukan buat ngelindungin idenya dari pencurian, Terus buat apa? buat ngelindungin tekad Anda. Di fase awal yang paling rapuh itu, kan, satu aja komentar negatif dari orang yang salah bisa langsung matiin semangat. Ah, masuk akal. Jadi ini semacam masa inkubasi, bukan buat idenya, tapi buat keyakinan diri Anda. Melindungi mental kita dulu sebelum idenya diuji di dunia luar. Oke, hambatan ketiga apa? Ini mungkin yang paling bahaya. Karena datang dari dalam tapi rasanya kayak fakta objektif. Sindrom penipu, imposter syndrome. Oh, ini sering banget didengar. Iya, perasaan mengakar bahwa kita ini nggak pandes, nggak cukup pintar, dan semua kesuksesan kita selama ini cuma karena kebetulan. Buku ini mengklaim sindrom penipu udah membunuh lebih banyak ide brilian daripada kekurangan modal. Wow, Itu keyakinan bahwa kita ini penipu yang cepat atau lambat bakal ketahuan belangnya. Oke, jadi ada 3 musuh besar. Suara di kepala kita, suara orang lain, dan perasaan bahwa kita ini penipu. Nah, sekarang disinilah bagian yang sangat menarik. Oke, buku ini ngenalin istilah favorit saya dari ekonom Joseph Schumpeter, penghancuran kreatif, creative destruction. Ya. ini proses brutal di mana inovasi yang baru bakal ngehancurin yang lama buat nyiptain pasar yang baru. Contohnya, Sony Walkman dihancurin CD, CD dibantai iPod, dan sekarang iPod pun jadi barang antik gara-gara Spotify. Setiap inovasi bikin pendahulunya jadi usang. Betul? Iya kan? Dan buat gambarin betapa bahayanya kalau kita nggak berani berinovasi, buku ini ngangkat studi kasus yang epik banget. Netflix lawan Blockbuster. Betul. Pertarungan antara Netflix dan Blockbuster. Coba kita ingat-ingat lagi deh situasinya waktu itu. Di puncaknya, Blockbuster itu monster. Raksasa ya. Mereka nguasain 100% pasar rental video, punya 9.000 toko, valuasi IPO-nya hampir $500 miliar. Mereka raja. Saya masih ingat bau karpet sama plastik kasetnya di toko Blockbuster. Di mana-mana ada. Lalu, momen krusialnya datang. Di tengah pecahnya gelembung.com, Netflix yang waktu itu masih kecil, masih berdarah-darah, datang ke markas Blockbuster. Di Dallas, Mereka nawarin diri buat diakuisisi. Coba tebak berapa harganya. cuma $50 juta. Dan hasilnya, Ini bagian yang paling ironis sekaligus tragis. Menurut cerita salah satu pendiri Netflix, Mark Randolph, para eksekutif Blockbuster itu bahkan nggak nganggep tawaran itu serius. masa sih? Mereka katanya berjuang keras untuk menahan tawa. Mereka ngetawain Reed Hastings sama Mark Randolph sampai keluar ruangan. Gila. Bayangin, Anda ditawarin masa depan di atas piring perak seharga $50 juta dan reaksi Anda ngetawain. Kita semua tahu akhir ceritanya. Blockbuster bangkrut, Netflix jadi raksasa. Apa yang terjadi di ruangan itu? Kenapa mereka bisa sebegitu butanya? Nah, penulis nyebutnya kebutaan paradigma blindness. Blockbuster itu udah begitu terkurung di dalam paradigma sukses mereka sendiri. Yaitu toko fisik dan denda keterlambatan. Persis, sehingga mereka nggak bisa ngebayangin ada cara lain buat berbisnis. Ironisnya, kekuatan terbesar mereka, ribuan toko fisik, justru jadi kelemahan fatal mereka. Wah, dalam banget itu. Mereka nggak bisa ngelihat masa depan yang udah jelas-jelas ada di depan mata. Ngetuk pintu kantor mereka, terlalu sibuk ngitungin untung dari denda telat balikin kaset. Ini pertanyaan reflektif buat Anda. Dalam industri atau pekerjaan Anda sekarang, ada nggak sih Blockbuster yang lagi ngalamin kebutaan paradigma? Dan yang lebih penting, di mana peluang Netflix-nya bersembunyi? Pertanyaan bagus. Kegagalan Blockbuster tadi kan nunjukin pentingnya ngelihat keluar ya. Tapi sumber ini balik lagi, nekenin kalau pertarungan terbesar itu justru di dalam. Penulisnya cerita pengalaman pribadinya. Yang sangat rentan ya. Iya. Setelah buku pertamanya terbit, buku yang berani nantang industri makanan besar, dia diserang habis-habisan.
dibully online, diremehin para ahli, dan ngerasa terisolasi banget. Akibatnya, dia mulai bermain aman. Ngecilin suaranya, Betul, ngecilin suaranya buat ngelindungin diri. dan titik baliknya datang dari pertemuan sama Alex Boguski, seorang legenda di dunia periklanan. Oke? Di sebuah percakapan santai, Boguski natap dia dan bilang belak-belakan, menyebalkan sekali melihatmu terus bermain aman. Kamu jauh lebih dari itu. Wow, langsung ke intinya ya. Kalimat itu, walaupun kedengeran kasar, justru jadi tamparan yang nyadarin dia. Kadang kita butuh tamparan kayak gitu ya. Nah, dari sini penulis ngembangin konsep yang kuat banget, yaitu perancah pendukung, atau supportive scaffolding. Oke, jelaskan. Bayangin gedung tinggi yang lagi dibangun. Dia kan butuh kerangka perancah di sekelilingnya biar bisa berdiri tegak, nggak runtuh. Sama halnya sama seorang inovator, kita butuh sistem pendukung. Tepat sekali. Alex Boguski di cerita itu fungsinya sebagai cermin. Dia nggak ngasih solusi teknis. Tapi, Tapi, dia mantulin kembali potensi tertinggi si penulis sampai penulisnya bisa ngelihat itu lagi. Dan yang menarik dari konsep perancah pendukung ini, orang-orang di dalamnya itu nggak harus selalu setuju sama Anda. Mereka bukan pemandu sorak. nah, ini poin penting. Jadi, pendukung itu bukan cuma orang yang selalu bilang, wah idemu hebat, kamu pasti bisa. Tapi justru orang yang berani bilang, kamu kok main aman, kamu bisa lebih dari ini. Gitu. Persis. Faktanya mungkin lebih baik kalau mereka nggak selalu setuju. Tugas mereka itu ngelihat potensi terbesar dalam diri Anda dan ya secara konsisten nantang Anda buat nggak sembunyi. Buat nggak bermain aman. Iya, mereka itu orang-orang yang ngingetin Anda siapa diri Anda sebenarnya, terutama pas Anda lagi ragu atau kena sindrom penipu itu. Penulis bahkan punya teori keren buat ngadepin para pencibir. Dia nyebutnya teori katapel. Teori katapel, gimana itu? Dia bilang, waktu para naysayers ini nyoba narik Anda ke belakang pakai kritik dan keraguan mereka, Anda bisa pakai energi tarikan itu buat ngelontarin diri Anda lebih jauh ke depan. Oh, jadi tarikan mundurnya itu bukan buat ngeberhentiin ya? Bukan, tapi buat ngasih momentum. Keren kan? Keren. Oke, ini semua kan kedengarannya besar dan menakutkan ya. Ngadepin takut, bangun perancah, ngelawan pencibir. Tapi buku ini nggak berhenti di teori. Ada langkah praktisnya. Ada. Penulis ngasih satu langkah praktis yang bisa Anda lakuin sekarang juga. Latihannya disebut inventarisasi ketakutan atau fear inventory. Kedengarannya intens. Apa yang harus kita lakuin? Ngeluarin semua ketakutan yang selama ini ngumpet di kegelapan ke tempat yang terang. Caranya ya dengan jujur ngejawab beberapa pertanyaan buat diri sendiri. Oke, coba kita renungin bareng-bareng. Ambil waktu sejenak dan tanyain ke diri Anda seperti yang disaranin buku ini. Apa yang sebenarnya nahan saya? Apa beneran karena sumber daya, waktu, atau uang? Ataukah ada hal lain? Lalu, Apa yang paling saya takuti? Gagal? Dihakimi? Atau jangan-jangan malah takut berhasil? dan yang terakhir, Apa yang bikin saya ngerasa malu? Ada nggak suara kritis dari masa lalu, dari guru, orang tua, atau mantan, yang masih bergema di kepala saya sampai hari ini? dan tujuan dari latihan ini bukan buat bikin Anda ngerasa lebih buruk loh. Justru sebaliknya, tujuannya adalah buat bawa ketakutan dan rasa malu itu ke permukaan. Biar kelihatan jelas, biar bisa kita lihat dengan jelas, dan kita hadapi langsung. Ada kutipan kuat di sini. Sulit bagi rasa takut untuk bertahan di bawah terang. Begitu Anda nulisin itu, ketakutan itu kayak kehilangan sebagian kekuatannya. Lalu diapain tulisannya? Terserah. Bisa disobek, dibakar, atau kalau Anda cukup berani, bagikan ke satu orang di perancah pendukung Anda. Ini langkah pertama yang nyata buat mutusin rantai yang bikin Anda bermain aman. Jadi apa nih intinya dari obrolan kita? Pembahasan kita dari bab pertama, Seeding Innovation ini, nunjukin dengan sangat jelas bahwa rintangan terbesar buat ide-ide besar itu seringkali bukan dari luar. Bukan kurang modal, bukan pasar. Bukan. Rintangan terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Keberanian itu bukan soal jadi pahlawan yang nggak punya rasa takut, tapi soal ya ngakuin rasa takut itu, ngajak dia duduk di sebelah sebagai teman seperjalanan, dan tetap nyetir ke tujuan kita. Tepat sekali. Kisah blockbuster itu pengingat abadi tentang bahaya kebutaan paradigma. Kegagalan tragis buat ngelihat melampaui sukses hari ini. Di sisi lain, kisah pribadi penulis dengan Alex Boguski ngegarisbawahi betapa krusialnya punya perancah pendukung.
yaitu orang-orang di sekitar kita yang nggak ngebiarin kita ngecilin diri dan ya yang berfungsi sebagai cermin buat versi terbaik dari diri kita. Bahkan ketika kita sendiri nggak bisa ngelihatnya. Betul. Sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sumber ini kan minta Anda buat bikin daftar ketakutan, terutama takut gagal. Itu langkah yang sangat kuat. Sangat. Tapi gimana kalau kita balik pertanyaannya? Gimana kalau ketakutan terbesar Anda sebenarnya bukan kegagalan, tapi kesuksesan? Gimana kalau Anda beneran berhasil wujudin ide gila di kamar mandi itu? Dunia seperti apa yang bisa Anda ciptakan, dan versi diri Anda yang mana yang lagi nunggu di seberang tembok ketakutan itu? Sesuatu untuk Anda renungkan.